Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainin Imatullah NIM 2018-1054 dari kelas KPI O2. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang pengantar dan komunikasi pemasaran periklanan, mata kuliah advertising. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa tema yang ada 6 tema di sini. Yang pertama ada pengertian iklan, sejarah periklanan, yang kedua, lalu yang ketiga ada fungsi dan tujuan periklanan, yang keempat ada advertising agency, lalu yang kelima ada model komunikasi periklanan, dan yang keenam ada peran iklan dalam pemasaran. Oke, yang pertama, pengertian iklan. Pengertian periklanan menurut Kasali, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada halayak melalui suatu media. Namun, yang membedakan dengan pengumuman, iklan lebih diarahkan untuk membujuk kepada konsumen agar melakukan pembelian. Adanya kesamaan pemikiran antara Kleppner dan Kasali, periklanan adalah penyampaian suatu pesan kepada halayak atau target audiens. Yang membedakannya, Kasali berpikir bahwa iklan harus bersifat persuasif, sehingga setelah menonton iklan yang ditayangkan di media massa, halayak atau target audiens terbujuk untuk membeli produk yang diiklankan. Secara langsung, definisi Kasali sesuai dengan yang dikemukakan oleh Handy, yaitu tujuan iklan adalah sebagai alat persuasif. Namun, secara umum, iklan itu diambil pengertiannya 2 poin. Yang pertama, sebagai penyebaran informasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi, dengan iklan kita dapat mengetahui informasi mengenai suatu produk, baik manfaat, keunggulan, maupun cara pemakaian. Informasi lengkap mengenai suatu produk akan menjadikan konsumen mengetahui tentang seluk-beluk produk. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian orang cenderung akan membeli sesuatu yang ia ketahui. Nah, lalu yang poin kedua yaitu non-personal. Maksudnya di sini, karena salah satu tujuan seseorang beriklan adalah untuk dilihat, didengar, dan mempengaruhi banyak orang, baik untuk membeli ataupun mengetahui produk yang diiklankan, maka media untuk beriklan harus bersifat massa, non-personal. Nah, dengan media massa, produk yang diiklankan dapat dilihat atau didengar banyak orang tergantung cakupan media, apakah cakupannya Indonesia atau hanya sebatas daerah tertentu saja. Oke, lalu selanjutnya di sini sejarah periklanan. Iklan sudah digunakan sejak dahulu pada masa sebelum Masehi. Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Nah, iklan pada masa itu dalam bentuk pesan berantai word of mouth yang bentuknya informasi. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. Nah, para arkeolog meyakini bahwa advertising tertulis juga sudah ada sejak zaman dulu. Advertising dilakukan dalam berbagai bentuk mempublikasikan berbagai peristiwa, event, dan tawaran yang ditemukan pada masa Babilonia 3000 sebelum Masehi berupa kepingan tanah liat atau clay tablet, bertuliskan prasasti tentang dealer salep, ointment dealer, juru tulis, scribe, dan pembuat sepatu. Nah, lukisan dinding dan batu untuk iklan komersial merupakan manifestasi lain dari bentuk periklanan kuno, di mana hal itu menunjukkan kehadiran iklan pada masa lalu di bagian Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, iklan tulis mulai dikenal pada zaman Yunani kuno, berisi tentang budak-budak yang lari dari majikannya atau memberitahu akan berlangsungnya pertandingan gladiator. Iklan pada zaman ini hanya berupa surat edaran. Lalu, pesan komersial dan publikasi kampanye politik juga ditemukan dalam reruntuhan bangsa Arab kuno. Orang-orang Mesir menggunakan papirus untuk membuat pengumuman mengenai barang-barang yang dijual dan membuat poster yang ditempelkan di dinding. Saat iklan mengenai lost and found mulai marak di Yunani dan Romawi kuno. Lalu pada zaman Julius Caesar di Eropa, banyak toko dan penginapan yang sudah pakai tanda papan nama atau simbol untuk membantu mereka yang buta huruf. Misalnya penginapan dengan simbol Man in the Moon, Three Squirrels, Hole in the Wall. Bentuk periklanan cetak mulai berkembang di awal abad 15-16 setelah penemuan mesin cetak Gutenberg 1450. Metode iklan dengan tulisan tangan dan dicetak di kertas besar ditemukan pada Imperial Intelligencer Maret
1648 di Inggris. Lalu sampai tahun 1850-an di Eropa, iklan belum sepenuhnya dimuat di surat kabar. Kebanyakan masih berupa pamflet, leaflet, dan brosur. Iklan majalah pertama muncul dalam majalah Harper tahun 1864. Pada masa-masa itu periklanan berkembang seiring perkembangan pers yang juga ditandai berkembangnya perusahaan periklanan dengan fungsi sederhana. Pada abad ke-18, beberapa toko di Eropa mulai berfungsi sebagai agen yang mengumpulkan iklan untuk surat kabar. Nah, lalu pada abad ke-19 ini mulai dikenal pembelian ruang iklan melalui agen perseorangan atau menyalurkan lagi ke perusahaan periklanan. Setelah 1880-an, perusahaan periklanan meningkatkan fungsi dengan menawarkan konsultasi dan jasa periklanan lain. Lalu pada peralihan menuju abad ke-20, sistem manajemen periklanan modern seperti proses manajer iklan mulai diterapkan. Itu tadi sejarahnya, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga atau tema ketiga, yakni fungsi dan tujuan periklanan. Nah, di sini untuk fungsi periklanan itu ada dua, yaitu fungsi pemasaran dan fungsi komunikasi. Fungsi pemasaran artinya iklan digunakan untuk mempengaruhi konsumen atau halayak untuk membeli dan mengonsumsi suatu produk. Oke, lalu fungsi komunikasi maksudnya bahwa semua iklan mempunyai komunikasi pesan yang akan disampaikan baik secara tersirat maupun tersurat. Oke, lalu di sini ada tujuan periklanan. Oke, tujuan periklanan ada tiga. Yang pertama, ada informatif. Oke, karena sebuah iklan sendiri merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada calon pemakai produk atau yang sering disebut sebagai target audience produk. Nah, maka informasi yang dibuat itu harus detail mengenai produk, bahan, kualitas, cara pemakaian, seperti itu. Contohnya, misal si A yang tadinya tidak tahu tentang brownies manten atau brownies Malang menjadi tahu karena adanya iklan brownies di media Instagram. Oke, itu contohnya. Lalu yang kedua, tujuan periklanan yaitu sebagai alat persuasi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh tadi pengertian iklan, bahwa iklan itu bersifat persuasif, artinya membujuk. Nah, cukup banyak orang di luar sana yang percaya akan iklan dan langsung membeli produk yang diiklankan. Ada juga orang yang terpapar iklan beberapa kali sehingga terdorong melakukan pembelian entah karena penasaran atau ingin mencoba produk yang diiklankan. Nah, lalu yang ketiga tujuannya yaitu iklan penambah nilai. Nah, contohnya, misalkan ada iklan yang produknya tadinya biasa saja, bisa menjadi prestige dan mempunyai nilai lebih di mata konsumen atau target audiensnya. Nah, salah satu sebabnya yaitu dari kemasan iklan atau talent. Nah, atau pesan iklan serta storytelling dari bagaimana mereka menyampaikan iklannya itu. Oke, contohnya seperti kita bisa menggunakan talent yang misalkan sedang ada di puncak popularitas seperti banyak sekali contohnya sekarang dengan K-pop. Nah, itu juga bisa membujuk target audiens untuk tertarik kepada iklan tersebut atau tertarik pada benda yang diiklankan tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat di sini ada advertising agency. Oke. Nah, biro periklanan atau kita kenal sebagai advertising agency adalah sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam perencanaan, pembuatan dan penempatan iklan untuk kliennya. Kita juga sering menyebutnya sebagai agensi periklanan, biro iklan atau agen periklanan. Biro iklan juga mungkin menyediakan layanan lain seperti memfasilitasi proses komunikasi, pemasaran dan strategi promosi lainnya. Oke, lalu kita di sini akan masuk kepada jenis-jenis advertising agency. Oke, yang pertama ada agensi periklanan dengan layanan penuh. Oke, maksudnya di sini agensi akan memberikan penawaran yang meliputi semua tahap iklan mulai dari mengumpulkan data, menganalisanya sampai dengan pembayaran tagihan pada pihak media. Oke, lalu yang kedua ada agensi interaktif, di mana agensi interaktif ini itu
yang dalam pekerjaannya menggunakan mode komunikasi modern, di mana melalui iklan online dan iklan yang dihasilkan sangat inovatif dengan konsep-konsep baru. Oke, lalu yang ketiga ada butik kreatif, di mana butik kreatif itu sendiri sebenarnya juga menghasilkan iklan yang inovatif dan kreatif. Hanya saja agensi ini ukurannya kecil dan dengan direksi copywriter dan kreatif sendiri. Oke. Nah, lalu yang keempat ada media pembelian agen. Maksudnya di sini media pembelian agen itu berperan penting dalam hal membeli tempat pengiklanan yang kemudian akan dijual pada pengiklan, menjadwalkan slot di televisi dan stasiun radio, menjual waktu iklan hendak ditempatkan serta mengawasi penayangan iklan. Oke, lalu yang terakhir di sini ada agen in-house. Agensi jenis ini merupakan agensi periklanan yang sama bagusnya dengan agensi layanan penuh. Namun, agensi in-house ini akan bekerja dengan mengikuti peraturan organisasi. Seperti itu. Oke, nah lanjut ke tema yang kelima, yaitu model komunikasi periklanan. Nah, periklanan merupakan cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen kan. Nah, di sini ada lima model komunikasi dalam iklan. Yang pertama ada model makro proses komunikasi. Nah model ini terdiri dari elemen-elemen komunikasi seperti pengiklan sebagai pengirim, pesan berupa iklan cetak maupun elektronik, media yang digunakan adalah media massa dan macam-macam media komunikasi lainnya, serta halayak sasaran sebagai penerima pesan, lalu respon positif atau laporan dari penjual terhadap produk sebagai umpan baliknya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada respon hierarchy models, yaitu adalah salah satu model mikroproses komunikasi yang juga merupakan salah satu model komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller. Oke, model ini menekankan pada respon atau tanggapan khusus yang diberikan oleh konsumen terhadap komunikasi. Nah, sejumlah model pun dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan sebenarnya ya bagaimana konsumen harus melewati beberapa tahapan yang berbeda dalam rangka membentuk perilaku tertentu. Tahapannya itu ada tahapan ini mas ada kognitif, afektif, dan konaktif. Nah, sedangkan model-model komunikasi yang termasuk dalam respon adalah ini. Ada 4 ya, ada AIDA model, Information Processing Model, Hierarchy of Affects Model, dan Innovation Adoption Model. Oke, ini jenis-jenis dari model komunikasi itu sendiri. Nah, lalu kita langsung masuk ke yang ketiga. Model komunikasi High and Low Involvement Learning Models. Oke, maksudnya di sini adalah merupakan jenis dari model komunikasi di mana keterlibatan konsumen yang digagas oleh para peneliti dan menitik beratkan pada tingkat keterlibatan konsumen terhadap berbagai jenis kategori produk. Oke. Nah, menurut model ini konsumen itu digambarkan sebagai partisipan yang aktif atau pasif dalam mencari dan memperoleh informasi mengenai produk yang diiklankan melalui proses pembelajaran yang aktif dan pasif. Karena itu terdapat sebenarnya ada dua keterlibatan konsumen di sini, yaitu disebut sebagai situasi pembelajaran keterlibatan konsumen yang tinggi dan situasi pembelajaran keterlibatan konsumen yang rendah. Oke, lalu yang keempat ada FCB Model of Advertising Strategy. Oke, modelnya juga disebut sebagai the FCB Model. The FCB Planning Model ini dikembangkan oleh Richard Vaughan pada tahun 1980. Nah, model ini sebenarnya membagi pendekatan perencanaan periklanan dasar yaitu ada 4, informasi, efektif, pembentukan kebiasaan, dan kepuasan diri. Nah, menurut model ini, jalannya periklanan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya bergantung pada produk yang diiklankan. Oke, lalu yang kelima ada deliberation likelihood model. Oke, likelihood model.
Oke, para peneliti berpendapat bahwa selain keterlibatan konsumen, reaksi kognitif konsumen terhadap pesan-pesan persuasi juga dapat memprediksi proses respon konsumen. Karena itu, para ahli kemudian mengembangkan beberapa pendekatan ya. Jadi salah satu teori persuasi dalam iklan untuk menyelidiki sifat pengolahan dan pemrosesan kognitif konsumen terhadap pesan-pesan periklanan yaitu the elaboration likelihood model ini. Oke. Oke, lalu kita masuk ke yang keenam. Tema yang keenam yaitu peran iklan dalam pemasaran. Oke, di sini yang pertama, sebuah iklan itu dibuat untuk mengkomunikasikan citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau produk bukan hanya menaikkan angka penjualan. Citra adalah aset yang paling berharga yang seringkali menjadi faktor penentu keputusan pembeli. Nah, lalu yang kedua, iklan membentuk anggapan dalam benak konsumen tentang satu produk atau perusahaan karena iklan menguraikan fakta-fakta, bukan janji. Nah, yang ketiga, iklan membangun positioning, di mana positioning adalah satu proses untuk menempatkan suatu produk, merek, perusahaan, individu, atau apa saja dalam alam pikiran konsumen. Nah, dari uraian di atas semua itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa periklanan dalam satu pemasaran produk jasa sangatlah penting. Karena dengan jalur promosi tersebut, satu produk jasa dapat sampai pada konsumen dengan jelas, yakni yakin akan kegunaan dan kelebihan produk jasa dan konsumen merasa terpenuhi kebutuhan serta harapannya. Nah, gimana? Bagaimana perencanaan kreatif periklanan bagi pemasaran? Oke, yang pertama di sini ada bagaimana tahap perkembangan produsen? Oke. Oke, di sini maksudnya adalah apakah industri malam tahap ini artinya produk baru. Jadi, oke, sudah tahu ya. Lalu yang kedua, siapa pesaingnya? Ini adalah rencana. Oke, gimana kalau kita ingin ketika membuat sebuah iklan, kita harus memperhatikan ini, rencana kreatif apa yang kita perlu. Nah, yang ketiga ada siapa calon konsumen kita? Perlu untuk menargetkan siapa target konsumen kita. Lalu yang keempat, apa sebenarnya kelebihan dari produk kita? Nah, itu tadi perencanaan kreatif periklanan bagi pemasaran. Lalu perencanaan media periklanan bagi pemasaran. Oke, yang pertama ada sasaran media, yaitu maksudnya sasaran media itu harus dinyatakan dalam kalimat layak dan dapat diukur yang senantiasa mengacu pada sasaran pemasaran. Oke, lalu yang kedua ada strategi media, yaitu cara yang dipilih untuk mencapai sasaran media itu tadi. Nah, lalu yang ketiga ada taktik media. Taktik media disebut juga program media atau implementasi media itu sendiri. Lalu yang keempat ada anggaran, salah satu bagian terpenting dalam perencanaan media periklanan bagi pemasaran. Oke. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita ambil dari kesimpulan ini. Kesimpulannya itu tadi bahwa peran periklanan dalam satu pemasaran produk atau jasa sangatlah penting. Karena itu dengan jalur promosi, jalur iklan ini, suatu produk dapat tersampaikan kepada konsumen dengan jelas, oke, dan tahu kegunaannya dan serta terpenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Oke, terima kasih itu tadi presentasi dari saya. Saya yakin masih banyak kekurangan. Saya mohon bantuannya. Terima kasih atas waktunya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.